Ibu bapak, yang agung yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, dan juga Pak Sutri yang akan menyegarkan janji perkawinan. Selamat malam berkah dalam. Melalui bait pengantar Injil yang dinyanyikan dengan baik, di sana dikatakan sesuatu yang sangat indah meneguhkan kita semua. Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Begitu indah sabda Tuhan. Dan juga ditegaskan dalam Injil suci, engkau telah menerima segala yang baik, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Kita boleh bertanya, apa salahnya dengan orang kaya, dengan kekayaan? Kiranya tidak ada yang salah. Malah kalau kita diberkati, diizinkan Tuhan menjadi pribadi yang lebih, yang kaya, puji Tuhan. Dan semoga kekayaan kita mendorong kita untuk menjadi berkat, bahkan kita semoga bisa semakin berbagi. Namun mengapa di dalam Injil suci Tuhan Yesus memberi kritikan kepada orang kaya? Maka mari kita belajar bersama. Yang pertama, orang kaya yang tidak peduli kepada orang miskin. Di mana di sana digambarkan Lazarus yang berbaring dekat pintu rumah orang kaya, ingin melepaskan kelaparannya, mengenyangkan perutnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya. Dan di dalam Injil suci tidak ada berita orang kaya itu peduli membiarkan Lazarus. Tidak ada gerakan kasih memberikan sepotong roti. Itulah yang dikritik oleh Tuhan. Yang kedua, semoga kita jangan sampai mentuhankan harta kekayaan, sehingga kita tidak akan menjadi pribadi yang serakah. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang diperbudak oleh harta kekayaan. Tuhan mengingatkan kita, orang kaya itu dan Lazarus yang miskin sama-sama meninggal, tidak bawa apa-apa. Harta tidak dibawa saat pulang ke rumah Bapa. Dan semoga itu menjadi kesadaran yang mendorong kita tumbuh dalam jiwa sosial. Yang ketiga, harta kekayaan adalah titipan Tuhan. Semoga ini menjadi keyakinan. Bahkan ada ungkapan bijaksana, ada rezeki orang miskin yang dititipkan Tuhan melalui kita. Dan ini sekali lagi keyakinan. Dan semoga keyakinan itu hidup di dalam diri kita, di dalam hati kita. Sehingga
berbagi bukan pilihan. Berbagi adalah satu cara kita memuliakan, meluhurkan, bersyukur kepada Tuhan karena kita telah dipercaya berkah anugerah-Nya. Sehingga semoga hidup kita ini sedikit menjadi kabar sukacita, sedikit menjadi kelegaan bagi orang miskin. Maka kita boleh bertanya, bagaimana aku mengartikan, memaknai harta kekayaanku? Dan boleh kita merenungkan bagaimana aku bersikap pada orang-orang miskin. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin Katolik, di mana ajaran utamanya adalah kasih, dan hari ini kita diundang untuk semakin peduli dan mengasihi, sehingga hidup kita sungguh semakin menjadi berkat, menjadi kabar sukacita bagi mereka yang lemah dan berkekurangan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.